Pada 24 Januari 2025 lalu, 4 orang pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal di Malaysia ditembak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat berniat kembali ke Indonesia. Kasus yang melibatkan PMI ilegal ini bukan pertama kali terjadi. Sebenarnya, kenapa masih banyak pahlawan devisa yang bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal? Berikut kami hadirkan segmen telusur kasus bersama jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Tolong terima saya apa adanya, kalau saya ini baru pulang dari penjara. Kapok nggak resmi, bikin penjara ini susah, minta apa-apa susah. PMI non-prosedural atau PMI ilegal kian meresahkan. Bukan hanya merugikan negara, namun juga merugikan mereka sendiri, karena negara tidak bisa hadir ketika mereka bekerja di luar negeri. Lalu bagaimana kisah mereka dan mengapa PMI ilegal sulit diberantas? Ikuti penelusuran kami. Pada 24 Januari 2025 lalu, 4 orang pekerja migran Indonesia PMI ilegal di Malaysia ditembak Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM saat berniat kembali ke Indonesia. Mereka berangkat dari Tanjung Ru, Malaysia dan akan berlabuh di Dumai, Riau. Keempat orang itu sudah membayar seorang agen yang diduga WNI agar bisa keluar Malaysia secara ilegal. 2 orang diantaranya meninggal dunia, sementara 2 lainnya luka-luka. Namun kejadian ini bukanlah satu-satunya cerita tragis PMI ilegal. BP3MI Riau berhasil menyelamatkan 2 calon PMI ilegal berinisial P dan L setelah 1 diantaranya berhasil menghubungi Wakil Menteri P2MI Zulfikar Ahmad melalui Instagram. Keduanya merupakan ibu rumah tangga asal Cianjur, Jawa Barat. Kedua korban dibiayai oleh agen yang berada di Malaysia sebesar 8 juta rupiah guna keberangkatan dan dokumen dari Jawa Barat menuju ke Malaysia melalui pelabuhan. Biaya tersebut nantinya akan dipotong dari gaji yang mereka terima tiap bulannya sebesar 5 juta rupiah. Awalnya sih dari sponsor, saya datang ke rumah dari Tasik, datang ke rumah saya, diiming-iminginya gajinya besar. Tapi pas kita tadi mau berangkat, ternyata gak sesuai dengan perjanjian pertama. Berapa disebutnya gajinya? Kalau waktu kemarin dia bilang Rp1.500. Nah, sekarang yang kita itu nanti Rp500 katanya. Yang kita terima gitu. Kalau boleh tahu dijanjikan kerja di mana nih? Di Kuala Lumpur. Sebagai HRT. Lalu mengapa masih banyak PMI yang memilih jalur non-prosedural? Tim Metro TV mengunjungi shelter PMI di Cilandak, Jakarta Timur. Kami bertemu dengan 2 PMI ilegal yang dideportasi dari Malaysia. Ia sudah 27 tahun menjadi PMI ilegal sebab sulitnya persyaratan menjadi PMI ilegal. Itu ketika berangkat memang sudah tahu kalau non-prosedural atau ilegal? Memang sudah tahu. Kenapa memilih ilegal, Pak? Pasal dulu kita mau ikut prosedur lama. Mau bikin paspor itu lama. Itulah kita bikin ilegal. Ilegal senang, 1 hari kita sampai, 1 hari kita boleh berangkat, malam boleh berangkat. Tapi mengeluarkan uang ketika berangkat? Ya, berangkat. Berapa? Masa itu 1 juta kita bayar. Di Malaysia bekerja sebagai apa, Pak? Saya buruh binaan. Kemudian kenapa sampai akhirnya bisa dideportasi kembali ke Indonesia? Ya karena dokumen saya itu hari masuk tahun 2014 saya pakai paspor. Habis itu paspor itu sudah habis tamat tempoh. Dulu kan paspor 5 tahun sudah, karena 10 tahun paspor sudah habis tempoh lagi bisa tak sama. Kita tangkap ini pun masa waktu kita kerja, buat kerja. Baju celana pun di badan saja. Nggak membawa apapun ketika pulang? Tak bawa apa-apa. Kenapa? Sempat di penjara di sana? Iya di penjara. Berapa lama? Saya penjara jatuh itu hakim jatuh 5 bulan. Habis itu dia penjara dia 3 bulan 10 hari. Lepas itu habis itu bebas penjara diantar di camp 5 bulan setengah. Apa ada yang diterima tidak, Pak? Tindakan mungkin yang kurang enak ketika di camp? Di camp ada juga yang tidak enak, ada yang tahu sendiri. Dalam masa layanan itu macam kita sakit dan mau minta obat susah. Ada keinginan ini setelah nanti bisa keluar dari shelter, ingin kembali pulang ke rumah atau ingin kembali ke Malaysia tapi dengan jalur prosedural?
Saya pikir saya mau balik ke rumah dulu pas sudah lama tak jumpa keluarga. Oke, ini mungkin kalau Bapak, mungkin keluarganya nonton, ada yang ingin disampaikan kan? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi saya akan sampai di kampung keluarga semua. Tolong terima saya apa seadanya, bahwa saya ini baru pulang dari penjara. Sementara selama di Malaysia, ia mengaku disembunyikan oleh majikannya. Awalnya sih kerjanya di Batam, Tanjung Pinang, kerja restoran. Udah gitu ada macam sponsor lah, cari-cari pekerja. Sini kerja apa? Kerja rumah makan. Oh, kerja ke luar negeri enggak? Kemana? Gitu. Ke Malaysia. Tapi kan masa itu masa COVID, Masian. Loh, tapi kan masih nutup. Gak apa-apa, nanti asal mau masuk nanti sampai dalam nanti sama apa? Sama itu apa sih? Agent waktu dibuatkan paspor. Gitu. Ya siapa yang nggak mau ya kan dengan ini gajinya 1.800 kali Indonesia sudah berapa kan gitu. Ternyata berangkat. Ternyata nyampe sana nggak dibuatin paspor. Terus cuman di medical ya udah gitu janji 1.500 ternyata 1.100 karena saya komplain ya jadi 1.200 tapi saya terimanya 300 selama 6 bulan. Majikan saya orang India tak boleh sholat. Berarti selama 3 tahun tidak sholat? Atau curi-curi sholat? Ya curi-curi. Saya nggak pernah kemana-mana, nggak pernah diajakin kemana-mana sama bos. Kalau mau pergi-pergi bos cuma bilang kamu di rumah aja gitu. Awak kat rumah aja, tak payah bagaimana. Mau di taman aja nggak boleh. Awak masuk aja gitu. Macam disembunyikan. Disembunyikan ya. Nanti rencananya akan pulang ke Bandar Lampung atau pengen jadi PMI lagi tapi lewat jalur yang prosedural? Kayaknya untuk saat ini kalau ya memang mau pulang ke Bandar Lampung karena mau tengok anak ya kan. Tapi itu loh Mbak, nggak punya usaha gitu loh. Kalau nggak punya usaha terus ya pengen masuk lagi tapi dengan jalur yang resmi lah. Kapok nggak resmi, di penjaranya susah, minta apa-apa susah. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding menyebut bahwa sulitnya memberantas jalur non-prosedural disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya banyaknya jalur yang bisa digunakan untuk menjadi PMI. Dan saya sudah bersama dengan Menteri P2MI Mas Karding, apa kabar? Baik. Di sini kita sudah bersama dengan teman-teman PMI yang sempat dideportasi ya dari Malaysia. Kalau kita lihat sebenarnya permasalahan utama mengapa masyarakat lebih memilih jalur non-prosedural kalau menurut Mas Karding kenapa sih? Satu mungkin soal informasi ya. Yang kedua bujukan calo. Kalau namanya bujukan itu kan biasanya lebih menarik kan, lebih menarik. Dan mungkin mereka juga nggak mau ribet. Tapi memang seribet itu Mas untuk mengurus menjadi PMI yang... Enggak sih. Jadi kalau yang lewat perusahaan itu kan ada beberapa skema pengiriman, ada skema perorangan untuk usaha perusahaan sendiri, terus untuk G2G, nah ada yang untuk P2P, perusahaan ke perusahaan. Itu jauh lebih mudah sebenarnya, karena dia daftar itu bisa di dinas, bisa di kementerian, lalu kemudian setelah dia daftar, dokumennya diverifikasi oleh pengantar kerja atau oleh kantor. Apa yang diverifikasi? Dia pertama pemeriksaan kesehatan jasmani maupun psikis, BPJS, kontrak kerja, dan juga selain kontrak kerja itu dia juga sertifikasi untuk profesi. Masing-masing negara beda-beda, rata-rata 2 atau 3 bulan. Kita ini udah punya kerjasama kan di negara tujuan. Misalnya di Indonesia itu Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Jepang, Korea, dan Jerman. Di luar itu? Kayak Arab Saudi nggak ada kerjasama kita. Oh belum? Berarti belum bisa ya? Belum boleh. Jadi ada 25.000 yang ada di sana menurut laporan perusahaan di sana. Tahun ini yang masuk 25.000. Itu semua ilegal. Berarti saat ini yang sedang digencarkan salah satunya sosialisasi ya, terutama ke daerah. Sosialisasi, bangun sistem, ada tim reaksi cepat. Sistem apa Mas yang mau dibangun lagi? Yang menurut kalau Mas bisa Karding satu masih pintu kurang, ya. gitu. Jangan orang bisa lewat, misalnya maaf ya, mungkin orang lewatnya Hubla karena perikanan. Mungkin lewatnya atas nama magang. Itu bisa jadi celah.
celah, bukan hanya celah besar itu, bolong itu. Kami juga menemui mantan Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Beni menceritakan mengapa PMI ilegal sulit diberantas, bahkan sudah merajalela sejak ia menjabat sebagai Kepala BP2MI. Salah satunya karena banyak oknum yang terlibat memuluskan jalur ilegal. Ya, kuncinya adalah komitmen negara ya, keseriusan negara untuk memerangi sindikat dan mafia penempatan ilegal, karena ini adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat besar. Saya berani mengatakan yang terlibat membackingi praktek TPPO penempatan ilegal ini adalah oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Butuh kehadiran negara dan negara tidak boleh kalah dalam menghadapi peperangan ini. 2017 World Bank itu sudah memberikan rilis dan itu harusnya menjadi alarm. Di 2017 rilis World Bank mengatakan ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, ketika kita tracking, ya, saya masuk tahun 2020, ternyata hanya 3,6 juta orang Indonesia yang bekerja resmi. Itu artinya apa? Ada 5,4 juta yang berangkat secara tidak resmi. Nah, artinya kejahatan kemanusiaan ini adalah dikendalikan oleh sindikat dan mafia yang tidak berdiri sendiri. Ada sindikat mafia yang di Indonesia dan juga di luar negeri. Dan sialnya ini dibackingi oleh oknum-oknum yang saya katakan memiliki atributif kekuasaan. Jalan terjal memberantas PMI ilegal di depan mata. Meski sudah diketahui apa alasannya, perlu ketegasan pemerintah dalam membabat habis oknum-oknum nakal yang merugikan. Meski terjal, namun jalan untuk memberantas PMI ilegal tetap harus dilewati. Pemerintah dan masyarakat perlu berjalan beriringan bergandengan tangan agar tak kembali terjadi korban-korban lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.